Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti atas firman-Mu tersebut. Berkati hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Ampunilah ya Tuhan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus ngolu ni tondiku hodo habo rusaki gog dihonama diriku rodinasa lakaki. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hiduplah dengan iman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebutuhan yang paling mendasar yang akan menjadi ukuran apakah kita sudah hidup dengan layak atau tidak, apabila kita telah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Karena itulah maka ketiganya disebut sebagai kebutuhan yang primer ataupun yang utama. Tetapi selain ketiga hal tersebut, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kebutuhan primer saja tidaklah cukup untuk hidup sebagai orang benar. Ternyata untuk dapat hidup sebagai orang benar, Alkitab mengatakan ada satu hal lagi yang dibutuhkan oleh kita sebagai umatnya, yaitu iman. Saudaraku seiman, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma sesuai dengan nats renungan kita malam ini yang mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup dalam iman. Dalam hal ini, Paulus menyampaikan sebuah pesan penting agar jemaat di Roma dan juga kepada kita untuk hidup oleh iman. Artinya, hidup oleh iman menggambarkan keselamatan yang kita peroleh hanya karena kasih karunia Allah. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Tetapi semua akan sangat tergantung dengan iman yang ada pada kita. Iman akan sangat menentukan bagi keselamatan kita. Tetapi untuk di dunia pun
iman akan sangat menentukan seperti apa hidup yang kita jalani. Orang benar itu hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar itu hidup dalam iman. Artinya, iman sangat menentukan langkah orang untuk menjadi orang benar. Saudaraku dan saya, iman akan sangat berperan dan harus ada dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Di mana hidup mengacu kepada sebuah proses, daya, atau kekuatan yang berkelanjutan yang harus ada untuk menopang hidup kita. Dengan demikian, kapan, bagaimana, dan dimanapun kita harus hidup oleh iman. Dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan dalam setiap hal apapun yang kita lakukan, baik untuk memutuskan maupun untuk menjalaninya, seharusnya didasari oleh iman. Kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidupnya. Apakah hidup dengan ketakutan, kebimbangan, hidup yang dipenuhi damai sukacita, mudah berburuk sangka, ataupun hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau pamrih, semua akan bermula dari iman, seperti apa yang ada dalam diri kita. Bila kita ingin hidup berkualitas sebagai orang benar, bersumberlah kepada iman. Sebaliknya, orang yang tidak mengindahkannya akan menjadi orang yang tidak disenangi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan pada Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Akhirnya, marilah kita pastikan bahwa iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Tuhan memberkati. Yesus, kau sumber hidupku, kaulah perlindunganku, ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas segala berkat dan karuniamu kepada kami. Ya Tuhan, iman, firman dan renungan yang kami terima hari ini, malam ini ya Tuhan, sungguh indah, di mana bila kami hidup dengan iman, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih untuk segalanya itu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.